Oke, kita sampai ke buku yang ke-6 Agatha Christie yang sekaligus buku terakhirnya beliau yang diterbitkan oleh penerbit The Bodley Head. Kisahnya pembunuhan, thriller juga, domestik, khasnya beliau ya. Satu orang dikumpulin di satu lokasi, kemudian ada yang mati gitu kan. Buku ini juga dianggap sebagai salah satu buku terbaik pada masa awal-awal karir Agatha Christie. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria. Dan kali ini saya akan bahas buku Rahasia Chimney karya Agatha Christie. Jadi ini ceritanya bukan Hercule Poirot, bukan Tommy dan Tuppence, bukan juga Annie Bedingfield. Yang baru dibahas kan baru 3 nih yang muncul. Ya kalau Hercule Poirot kan ada Inspektur Japp, kemudian ada Miss Lemon, ada Hastings gitu dan sebagainya. Nah kali ini detektifnya baru semua, yaitu tokoh kita namanya Anthony Cade. Jadi dia bukan detektifnya ya, tapi dia nanti termasuk orang yang mencoba menyelidiki situasinya gitu ya. Tokoh detektifnya justru namanya Superintendent Battle. Nanti kita omongin lagi tentang Pak Battle ini. Awal ceritanya gini, jadi si Anthony Cade kan lagi kerja ya. Dia memandu tur bertemu dengan teman lamanya namanya Jimmy McGuard. Mereka membicarakan hobi masing-masing yang kemudian secara kebetulan Jimmy nawarin nih pekerjaan pada Anthony. Untuk ngirimin sebuah paket berisi berkas dan surat-surat penting ke sebuah penerbitan di Inggris. Anthony Cade setuju. Selama dalam perjalanannya itu, Anthony ketemu sama orang-orang yang kemudian membuat dia ngerti bahwa paket yang dibawanya ini ternyata adalah sebuah rahasia yang menentukan kelangsungan sebuah negara yang sedang berada dalam pergolakan. Ditemani dengan seorang wanita bernama Virginia Revel, Anthony Cade kemudian masuk ke dalam sebuah pertemuan yang sudah diatur di sebuah tempat namanya Chimney. Tempat berkumpul para bangsawan dan diplomat di seluruh Eropa. Di tempat itu kemudian terjadi sebuah pembunuhan yang menewaskan seorang putra mahkota. Dari peristiwa itu ya Anthony Cade ya mau nggak mau kan harus berurusan dengan orang-orang jahat. Dan bahkan seorang pembunuh yang tidak hanya mengincar nyawanya, tapi juga teman-temannya. Di samping itu dia juga harus mengirimkan paket tepat pada waktunya, tidak boleh terlalu cepat dan tidak boleh terlambat. Nah kan tadi saya udah bilang ya bahwa di sini ada satu tokoh baru yaitu Superintendent Battle. Dia tuh orang Scotland Yard juga kayak Inspektur Japp. Tapi kenapa orangnya beda? Kenapa nggak Inspektur Japp aja gitu? Jadi inilah yang membuat mungkin saya suka banget sama Agatha Christie. Dia tuh tidak membuat satu tokoh itu keren gitu, maksudnya keren banget sampai semuanya bagus gitu, nggak kayak gitu. Bahkan pernah Agatha Christie itu menjawab sebuah pertanyaan yang sering banget ditanyain oleh para penggemar gitu. Kenapa sih Hercule Poirot sama Miss Marple itu mereka tuh nggak pernah yang namanya ketemu? Terus kemudian Agatha Christie bilang Hercule Poirot itu pasti nggak akan suka ketemu sama Miss Marple karena Hercule Poirot itu orangnya sangat sombong, dia tidak mau dinasehati oleh siapapun. Sementara Miss Marple itu orangnya nggak disuruh pun dia akan menasihati orang. Jadi kemungkinan kalaupun ketemu mereka tidak akan bisa berjalan bersama gitu. Nah itulah jadi setiap tokoh-tokohnya Agatha Christie itu dia selalu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Inspektur Japp kita tahu bahwa dia itu adalah polisi dalam bidang pembunuhan. Pembunuhan biasa aja gitu, bukan sesuatu yang penting gitu. Paling ya mungkin ada orang kaya mati udah gitu. Tapi kalau di sini ini kan sebuah kasus yang sangat rumit gitu. Bukan rumit dalam ukuran susah nggak ditemuin pembunuhnya atau enggak, tapi rumit karena yang di sini dia di Chimney ini kan dia tempat ngumpulnya para diplomat dan bangsawan di seluruh Eropa. Yang mati itu seorang putra mahkota yang negaranya sedang ada konflik besar dan pemerintah Inggris itu punya kepentingan yang besar terhadap negara itu. Nggak mungkin dong orang seperti Japp kemudian yang dikirim oleh pemerintah Inggris. Nah karena itu dibuatlah satu tokoh baru yaitu Superintendent Battle yang bukan hanya dia secara pangkat memang lebih tinggi daripada Japp, tapi memang urusan dia selalu urusan-urusan internasional, urusan-urusan yang ada hubungannya dengan perpolitikan dan hal-hal yang menyangkut urusan yang bisa sensitif sekali terhadap pemerintahan dan hubungan negara Inggris kepada negara-negara yang lain. Dan nantinya sih Pak Battle ini bakal ketemu ya sama Hercule Poirot di sebuah cerita yang judulnya Kartu-Kartu di Meja. Itu adalah salah satu buku
Agatha Christie favorit saya nanti. Gimana kelanjutan drama antara Agatha Christie versus The Bodley Head nih? Kan waktu buku yang keempat udah dibilang ya, The Bodley Head itu udah berkali-kali menawarkan Agatha Christie untuk kontrak baru gitu, nanda tanganin kontrak baru. Kemudian Agatha Christie sendiri selalu mundur-mundur, dia selalu bilang, "Wah, nanti dulu, saya masih punya hutang 2 lagi di penerbit ini, The Bodley Head ini, sehingga saya belum kepikiran untuk kontrak baru." Jadi Agatha Christie pada saat itu bilang bahwa ada nanti dianya yang jadi nggak enak kalau misalnya dia tidak bisa melanjutkan. Sebetulnya Agatha Christie pun sudah punya agen kan. Nah, si agen ini, si Edmund Cook ini, pada saat Agatha Christie kemudian menulis Rahasia Chimney ini, dia udah mulai kerja nih. Jadi pekerjaan dia ada 2. Yang pertama adalah dia harus nemuin penerbit baru. Agatha Christie siapa? Yang kedua, dia harus mengeluarkan Agatha Christie dari The Bodley Head. Gimana caranya gitu. Jadi kalau yang pertama itu gampang banget. Jadi pada saat itu ada sebuah penerbit namanya Collins. Jadi penerbit Collins itu sebetulnya dia nggak nerbitin buku-buku kriminal sih. Tapi ketika Agatha Christie ternyata si agennya ini menawarkan, mau nggak Agatha Christie mau nggak menerbitkan buku-bukunya Agatha Christie. Ternyata penerbit Collins tuh semangat banget dan bilang, "Oke, kita bikin. Kami persiapkan genre itu kalau memang Agatha Christie benar-benar mau gabung dengan penerbit ini gitu." Nah, tugas yang kedua, ngeluarin dari The Bodley Head ini ternyata agak lebih rumit dibanding yang pertama. Karena pada saat itu katanya sih Edmund Cook itu sampai bener-bener mencari celahnya sulit dengan The Bodley Head ini. Entah gimana lah, saya juga nggak terlalu ngerti. Mungkin di surat perjanjian yang pertama yang udah ditandatangani Agatha Christie waktu dia novel pertama itu mungkin ada pasal-pasal yang menyulitkan sehingga pada saat itu katanya Edmund Cook itu agak sulit untuk mengeluarkan. Tapi akhirnya berhasil. Jadi Secret of Chimney ini atau Rahasia Chimney ini adalah buku terakhir Agatha Christie yang diterbitkan oleh penerbit The Bodley Head. Untuk buku selanjutnya yaitu Pembunuhan atas Roger Ackroyd itu akan diterbitkan oleh penerbit Collins yang dia akan tetap menerbitkan karya-karya Agatha Christie sampai saat ini gitu. Karena sampai saat ini kan bukunya masih terbit terus tuh yang baru-baru. Jadi setelah Agatha Christie meninggal dunia ternyata oleh keluarganya itu ditemukan lagi naskah-naskah yang sebenarnya sudah ditulis dan sudah dirancang oleh Agatha Christie, cuma mungkin butuh penulisannya aja gitu. Sehingga sampai sekarang pun suka ada ternyata ada buku baru yang keluar lagi. Salah satunya mungkin Black Coffee, karena kan Black Coffee itu tadinya sebuah naskah drama yang kemudian diterbitkan juga sebagai buku. Oke, Rahasia Chimney ini diakui sebagai salah satu kisah thriller terbaiknya Agatha Christie. Misterinya dapat, plotnya nggak terlalu ngejelimet ternyata. Ya walaupun kita sih rada ruwet karena, jadi yang bikin ruwet ini sebenarnya peta negaranya aja gitu. Mungkin kalau kita mikir Agatha Christie, kita selalu ingat ini orang hidup antara tahun misalnya 50-an, 40-an, 50-an gitu kan. Karena karya-karya Agatha Christie yang terbaik itu antara tahun 40-an, 50-an sampai 60-an itu kan yang terbaik. Sehingga banyak banget para pembaca Agatha Christie menyangka ketika dia mulai membaca buku Agatha Christie, maka setting waktunya sekitar tahun 40, 50-an sampai 60-an itu. Padahal sebenarnya nggak selalu kayak gitu. Agatha Christie kan mulai menulis dari tahun 20-an gitu. Sampai akhirnya dia itu tahun 70-an. Bisa dibilang lah dia 3 zaman lah. Yang pertama kan pada masa Perang Dunia I gitu. Sebelum Perang Dunia II lah. Kemudian sesudah Perang Dunia Kedua, kemudian tahun 70-an itu udah sampai zaman The Beatles kan, udah sampai zaman itu gitu. Nah, di Rahasia Chimney ini kan terbitnya pada tahun 1925 sebelum Perang Dunia Kedua, dan peta negara-negara Eropa pada saat itu beda banget gitu. Ada banyak negara-negara yang sudah tidak ada lagi setelah Perang Dunia Kedua gitu. Nah, inilah yang awalnya bikin bingung gitu. Apa sih hubungan antara satu negara-negara lain? Buat Agatha Christie atau orang-orang yang hidup pada saat itu nggak membingungkan, tapi buat kita yang bacanya sekarang gitu, itu sangat membingungkan gitu. Tapi kalau kita udah melampaui itu, cerita ini sebenarnya nggak berat gitu. Ceritanya nggak berat, cukup ringan, bahkan agak-agak lucu sih. Ya intinya asik lah buku ini ya. Penilaian saya 4 dari 5 bintang gitu.
Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau kamu tidak suka. Dan kalau ada yang salah dalam pembahasan buku kali ini, tolong ditulis aja di kolom komentar di bawah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.